jurnalis kampung. Sejumlah surveyor terus berusaha memframing dan mendegradasikan posisi Bacapres Anies Rashid Baswedan dan Bacawapres Muhaimin Iskandar. Pasangan koalisi perubahan ini ditempatkan pada posisi yang tidak kompetitif dengan presentasi yang sangat berjarak dari dua kandidat yang lain. Intrik dan siasat ini tidak bisa ditutupi, bro, karena akhirnya ada dua lembaga survei internasional yang kredibel mengungkap hal berbeda. Hasil surveinya justru menunjukkan posisi pasangan Amin sangat kompetitif dengan dua kandidat yang konon adalah kandidat plat merah. Lembaga survei dunia asal Prancis Ipsos Public Affairs mengungkap bahwa elektabilitas Amin dalam survei yang berlangsung pada 17 sampai 19 Oktober 2023 kemarin berada pada angka 28,91% dan berbeda sangat tipis dengan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang 31,2% dan Ganjar Pranowo pada elektabilitas 31,98%. Sebelumnya, pada Juli 2023, berdasar survei lembaga riset berbeda berbasis di Australia, Hatting Research, elektabilitas Ganjar berada pada posisi 34% memimpin, disusul Prabowo Subianto dengan 33% dan Anies Baswedan 27%. Selisih angka ini dari dua lembaga survei internasional ini masih dalam batas margin of error, sehingga persaingan antara ketiga paslon masih ketat dengan tren Amin meningkat terus dari waktu ke waktu. Dan adalah sangat berbeda dengan hasil lembaga survei di Indonesia yang menempatkan elektabilitas Amin di jurang yang teraniaya. Survei kedua lembaga internasional tersebut simetris dengan kerja-kerja tim Amin yang didukung oleh partai koalisi dan segenap simpul relawan selama ini. Biasanya di dalam grup media banyak relawan yang mempertanyakan kemanakah ribuan massa pada saat Amin berkunjung ke daerah-daerah. Luar biasa padat, kok elektabilitasnya kurang dari 20% selama ini. Nah, ini terbongkar. Dua surveyor internasional itu setidaknya menjadi penerang di gelapnya malam. Ibarat perjalanan, Amin saat ini sudah bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Reputasi dua lembaga survei internasional berbeda yang menempatkan posisi Amin head to head dengan kandidat lain ini lebih kredibel daripada survei yang sekedar memanfaatkan penggiringan opini, berusaha menghasilkan bandwagon effect. Ini dalam teori ilmu komunikasi misalnya. Hasil survei Ipsos Public Affairs Prancis dan Hatting Research Australia menunjukkan bahwa kekuatan tiga paslon Bacapres dan Bacawapres memang berimbang dengan hasil lembaga survei yang ada di tanah air tentunya, di mana sejumlah kalangan termasuk para pengamat politik menyebut survei dalam negeri ini sebagai survei alias berbayar survei. Dan kita bisa menyaksikan rilis tempo.co.id bahwa lembaga survei Australia Hatting Research yang melakukan survei elektabilitas Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto pada bulan Juli 2003 lalu itu menempatkan Ganjar di peringkat teratas dengan perolehan 34% dan Prabowo di 33% dan Anies Baswedan pada posisi terakhir di 27%. Di sini sangat jelas terbaca bahwa keinginan responden untuk melanjutkan secara penuh program pemerintahan sepertinya ditawarkan oleh Ganjar dan Prabowo itu hanya pada tingkat 18%. Sementara sebanyak 81% menginginkan perubahan. Nah, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sedari awal representasi atas kehendak rakyat itu berada pada sosok Anies Baswedan. Pasalnya, Anies merupakan kandidat
yang merepresentasikan perubahan tersebut, karena memang terbukti dengan hasil survei kedua lembaga internasional itu, di mana 60% responden menghendaki perubahan dan perbaikan untuk Indonesia saat ini. Nah, mengapa hasil survei dalam negeri berbeda dan cenderung berbeda dengan lembaga survei internasional? Apakah kita masih percaya dengan lembaga survei kita sendiri? Ya, di dalam negeri. Kita hanya bisa kembalikan kepada mereka. Hanya lembaga survei yang bisa menjawabnya, apalagi orang-orang akademik. Orang waras tak mudah diombang-ambing oleh lembaga survei berbayar. Survei. Ayo, kita fokus perubahan dan perbaikan yang lebih baik untuk Indonesia kita. Peta Indonesia, salam jurnalisme kamu.